Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal News kembali hadir di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar dunia perkuliahan, mata kuliah, penelitian kualitatif serta sekitarnya. Bersama saya Melisa. Inilah informasi hari ini. Pemirsa, tepat pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Kegiatan ini berlangsung selama 150 menit, dimulai dari pukul 8 hingga pukul 9.30 di lantai 3 Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada pertemuan ke-16, kegiatan belajar mengajar mata kuliah penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh kelompok kelima yang berjumlah 5 orang. Di antaranya ada Sayyidatul Mardia, Siti Yuliani, Rifki Eka Ramadan, dan juga Najwa Anjalin Al-Hikmah yang menjelaskan seputar penelitian komunikasi politik. Ada Mardia sebagai presentator pertama menjelaskan terkait pengertian komunikasi politik dan juga sejarah dari komunikasi politik. Tentunya pengertian komunikasi politik menurut Susanto adalah komunikasi politik yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengingat semua warganya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Kemudian ada sejarah penelitian komunikasi politik. Yang pertama, di awal mula pasca Perang Dunia I, belum dikenal sebagai istilah komunikasi politik. Risetnya banyak dilakukan untuk kepentingan perang dan juga dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Harold Laswell meneliti propaganda dan merumuskan model komunikasi, yaitu who say what in which channel to whom with what effect. Kedua, era Perang Dunia II, fokus riset yaitu opini publik dan propaganda. Kemudian Jerman memanfaatkan propaganda sebagai strategi perang. Amerika Serikat mengembangkan riset melalui tokoh seperti Hovland, Alport, Lewin, Scram, Shannon. Ketiga, ada pasca Perang Dunia II sampai 1950-an, komunikasi politik makin didominasi ilmu komunikasi, bukan lagi politik. Psikologi sosial sangat mempengaruhi studi komunikasi politik, attitudes, opinions, beliefs. Keempat, era Perang Dingin, fokus pada pengaruh media dan perang informasi. Kemudian komunikasi politik berkembang menjadi kajian interdisipliner, sosial, humaniora, sains. Kemudian dominasi Amerika Serikat dalam media internasional. Kelima, pasca Perang Dingin sampai demokratis, komunikasi politik laris sebagai alat kampanye dan pencitraan. Kemudian muncul subkajian political marketing, menjual kandidat, partai, dan juga kebijakan, dan fokus tetap pada efek media, konteks psikologis, dan juga sistem PO. Rifki Eka Ramadan dan Gama sebagai presentator kedua menjelaskan terkait teori-teori komunikasi politik. Di antaranya, yang pertama ada teori jarum hipodermik, yaitu teori peluru atau jarum hipodermik mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Teori ini mengasumsikan bahwa seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada halayak yang tidak berdaya atau kepada halayak yang pasif. Teori jarum suntik berpendapat bahwa halayak sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi setelah ditembakkan melalui media komunikasi. Kemudian yang kedua ada teori media kritis. Teori kritis melihat bahwa media tidak lepas kepentingan, terutama syarat kepentingan kaum pemilik modal, negara atau kelompok yang menindas lainnya. Dalam artian ini, media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah realitas yang dihasilkan oleh media bersifat pada dirinya bias atau terdistorsi. Ketiga, ada teori informasi dan nonverbal. Teori informasi dan teori nonverbal dikembangkan oleh B. Aubrey Fisher. Informasi menurutnya adalah sebagai suatu pengelompokan peristiwa-peristiwa dengan fungsi dan tujuan tertentu untuk menghilangkan suatu ketidakpastian. Informasi dapat disebut sebagai konsep yang absolut dan relatif karena informasi dia diartikan bukan sebagai pesan melainkan jumlah, benda, serta energi.
Keempat, teori halayak kepala batu. Teori halayak kepala batu ini dikembangkan oleh pakar psikologi Raymond Baur, bahkan telah diperkenalkan oleh I.A. Ricard sejak tahun 1936 dan telah diamalkan atau diaplikasikan oleh ahli-ahli retorika pada zaman Yunani dan Romawi tahun 2000 lalu. Kelima, ada teori empati dan hemofilia. Teori empati dapat disebutkan bahwa empati adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi dan kondisi orang lain. Kemudian teori homofilia ini dimaksudkan sebagai kemampuan individu untuk menciptakan kebersamaan baik fisik maupun juga mental. Kemudian pemirsa, ada Najwa dan juga Sayida sebagai presentator ketiga menjelaskan terkait metode dalam penelitian komunikasi politik, di mana metode penelitian komunikasi politik ada 6 macam. Yang pertama, polling. Polling merupakan metode pengumpulan data yang fokus pada pandangan atau pendapat publik mengenai sebuah isu yang pelaksanaannya lebih sederhana dan cepat dibandingkan survei. Kemudian metode yang kedua ada quick count. Quick count adalah perhitungan secara cepat hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dengan menggunakan TPS atau tempat pemungutan suara sebagai sampel. Ketiga, critical discourse analysis membedakan discourse ke dalam dua jenis. Pertama, discourse menggunakan D kecil untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas atas dasar-dasar linguistik. Kedua, discourse menggunakan D besar untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan juga identitas. Kemudian ada framing. Menurut Robert N. Entman, framing adalah proses seleksi dari berbagai realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Kemudian ada focus group discussion. Focus group discussion adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Yang terakhir ada survei penelitian. Survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Yuli sebagai presentator terakhir menjelaskan terkait model komunikasi demokrasi, yaitu satu, model one way, kedua model two way, dan ketiga model transaction. Baik pemirsa, berita tadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Melisa beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.